Kala itu, aku sedang berjalan, hendak pulang menuju rumah. Ada sebuah hajatan yang kuhadiri, sampai-sampai aku harus pulang dalam keadaan larut. Untungnya, hajatan tersebut diadakan oleh seorang sahabat baikku. Jadi aku betah berlama-lama di sana. Kalau tidak, lebih baik aku berjemur di atas pulau kapuk saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bukan waktu yang indah bagi seorang gadis berada di luar. Apalagi jika kau punya tetangga yang mulutnya agak tak berakhlak di lingkungan rumahmu. Aku berjalan pelan menyusuri jalan gang, tempat di mana aku tinggal. Malam tak berbulan kala itu membuat minimnya pencahayaan di dalam gang. Gelap kali lah. Mananya lampu jalannya ini? Kemarin KM masih ada lah. Acemnya si Kepling ini. Lampu penerangan gang yang seharusnya menerangi sudah tak terlihat lagi. Aku yakin lampu-lampu itu sudah dicuri oleh pemuda sekitar untuk membeli miras. Sudah tak heran lagi. Suasana gang yang gelap pada saat itu sudah seperti lorong goa menuju perut bumi. Jalan yang berbatu serta kubangan air di beberapa titik membuatku harus lebih memperhatikan langkah ini. Tapi semua itu bukanlah halangan dan rintangan bagiku saat ini. Sebuah rumah yang sudah lama kosong berada tepat beberapa meter dari tempatku berdiri saat ini. Mungkin sekitar 6-8 tahun rumah itu kosong, kalau ingatan ini tidak menipu. Entah kenapa rumah tersebut tidak laku pembeli. Menurut warga, ada sesuatu di rumah itu yang membuat orang tidak selera membelinya. Ya, memang seperti itu. Di mana ada rumah kosong, di situ juga ada kisah mistis yang menemaninya, layaknya gula dan semut. Kisah yang paling populer beredar dari mulut warga adalah adanya sosok hitam yang menjadi penunggu rumah tersebut. Ada beberapa yang sempat melihat keberadaan dari sosok tersebut. Alhasil, para warga ketika malam lebih memilih lewat sisi lain gang karena tidak harus melewati rumah kosong tersebut. Namun, naas bagiku, angkot yang kunaiki tidak lewat dari sisi yang aman. Dadaku mulai merasa tidak tenang. Keringat dingin juga perlahan kurasakan keluar dari pori-pori kulit leherku. Aku ingin sekali berjalan sambil menutup mata. Tapi aku juga tidak ingin tersandung batu dan berakhir mandi lumpur. Hidupku bukanlah konten. Aku tetap berjalan pelan dengan mata lebar menyusuri gang. Entah kenapa, tak tahu mengapa, mataku ingin sekali melirik ke arah rumah kosong itu. Padahal otakku sudah bilang jangan. Seperti ada kepribadian lain yang mengendalikan mataku ini. Karena tak kuasa menahannya, akhirnya mataku menatap sekilas ke rumah kosong itu. Teruntuk kedua mataku, dasar bajingan kalian. Itu, aku melihatnya. Walaupun jarak pandangku terpisah beberapa meter dari rumah, aku melihatnya. Hitam. Ya, hitam seperti yang dikatakan orang-orang. Dia duduk diam tepat di depan pintu rumah. Kenapa harus sekarang? Apa ini hukuman dari Tuhan untukku? Tubuhku langsung merinding disko. Keringat dingin menari-nari di kulit punggungku. Dan lututku tiba-tiba terasa layu. Bagaimana ini? Aku sudah seperti anak ayam yang baru menetas. Aliran tenaga di tubuhku terasa terputus. Dalam keadaan horor tersebut, entah kenapa mataku menatap kembali ke arah sosok itu.
merah. Aku jelas melihatnya. Matanya yang berwarna merah. Mata itu menatap ke arahku, dan mataku menatap juga ke arahnya. Jika saja ini adegan film romansa, pastilah sudah bertebar bunga di mana-mana. Namun, untuk adeganku saat ini, yang bertebar adalah bunga melati dan kamboja. Aku terduduk lemas dan serasa ingin berteriak, tapi aku tidak bisa mengeluarkan suaraku. Seakan-akan tatapan merah itu telah mengambil setengah dari jiwaku. Sosok itu tiba-tiba berdiri dan berjalan pelan ke arahku. Apa ini akhir hidupku? Pikirku. Tubuhku gemetar. Aku ingin menjerit sejadi-jadinya, namun suaraku tetap saja tidak keluar. Aku spontan menutup mataku dan mulai memohon-mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan perlindungan dari makhluk ini. Aku mendengar suara-suara tidak jelas saat sosok itu mendekatiku. Apa dia berbicara padaku? Ya, dia berbicara padaku. Suaranya semakin jelas terdengar. Dia terus mengeluarkan suara, tapi entah bahasa apa yang dikeluarkannya. Aku memberanikan diri membuka sedikit kelopak mataku. Sosok itu sudah berdiri di hadapanku. Seketika mataku langsung terbuka, terbelalak menatap sosok itu. Rasa takut dan horor yang kurasakan tadi berubah menjadi emosi yang akan meledak saat ini juga. Sosok hitam yang mengancam tadi ternyata adalah orang gila yang sering minta-minta makan di daerah sini. Kehujanan melanglang, jalan terus melanglang sampai mampus. Medan, Medan, aku cinta Medan. La 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 la, la 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 la. Memang anjing kau ya, buat orang ketakutan aja kau. Kau tengok ini, sampai belumpur-lumpur gini aku. Pikir kau sana gila? Minta makan pula kau. Mamam.